Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, kembali lagi dengan kelompok 1A. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai permintaan dan penawaran siomay di sekitar Universitas Lampung. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu yuk sama anggota-anggota yang ada di kelompok 1A. Yang pertama ada Kalista Salsabila dengan NPM 2551031037. Yang kedua ada Tata Kuroto Aini dengan NPM 2551031029. Yang ketiga ada Rezita Maulia Azahra dengan NPM 2561031001. Dan yang terakhir saya sebagai moderator dengan nama Ratu Indrawakia Amanat Tasawuf Insani dengan NPM 2511031061. Nah, karena kita sudah perkenalan, kita langsung aja ke latar belakang mengenai permintaan dan penawaran siomay di sekitar Universitas Lampung. Nah, seperti kita ketahui sendiri, kegiatan ekonomi itu tidak lepas dari interaksi antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga dan jumlah barang yang di pasar. Di lingkungan kampus seperti Universitas Lampung, penjualan siomay menjadi contoh menarik karena banyak diminati oleh mahasiswa maupun mahasiswi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi permintaan dan penawaran siomay serta faktor-faktor yang mempengaruhi seperti harga, pendapatan mahasiswa, harga barang pengganti, dan biaya produksi perdagangan. Hasilnya yang diharapkan adalah memberikan gambaran perilaku pasar skala mikro dan menjadi referensi bagi usaha kecil serta pengembangan ekonomi kampus yang efisien dan berkelanjutan. Setelah kita tahu latar belakang dan tujuan penelitiannya, kita masuk ke konsep permintaan dan penawaran. Nah, aku akan membahas tentang permintaan terlebih dahulu. Seperti kita ketahui sendiri, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Permintaan efektif terjadi ketika keinginan membeli diikuti oleh kemampuan untuk membayar. Dalam konteks kampus, permintaan terhadap siomay dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga barang itu sendiri. Sesuai dengan hukum permintaan, semakin tinggi harga siomay, maka jumlah yang diminta akan menurun. Begitu sebaliknya, jika semakin rendah harga siomay, maka jumlah yang akan diminta akan semakin naik. Nah, yang kedua ada pendapatan mahasiswa. Semakin besar pendapatan, semakin tinggi kemampuan membeli siomaynya juga. Yang ketiga, ada harga barang pengganti dan pelengkap. Jika harga makanan lain seperti bakso atau tahu goreng naik, permintaan siomay juga bisa meningkat loh. Nah, yang keempat, selera dan preferensi konsumen. Cita rasa, kebersihan, dan popularitas pedagang mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang kelima, jumlah mahasiswa di kampus. Semakin banyak mahasiswa yang beraktivitas, semakin besar potensi permintaan siomaynya juga. Nah, lanjut, kita akan membahas tentang rumus. Secara matematis, fungsi permintaan dinyatakan sebagai QD sama dengan A dikurang BP. Dengan keterangan QD itu adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang, A adalah konstanta, dan yang B koefisien yang menunjukkan perubahan permintaan akibat perubahan harga. Nah, setelah melakukan penjelasan tentang permintaan, kita lanjut aja ke penawaran. Nah, penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Menurut McQueen,
Penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang diinginkan diproduksi dan dijual oleh penjual. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Kenaikan harga mendorong produsen meningkatkan jumlah produksi dan biaya produksi meningkatkan biaya bahan baku seperti ikan, tepung, atau bumbu yang menurunkan jumlah penawaran. Nah, fungsi penawaran dapat dinyatakan sebagai berikut. QS sama dengan C ditambah DP, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang, C adalah konstanta, dan DP adalah koefisien yang menunjukkan perubahan jumlah penawaran akibat perubahan harga. Nah, setelah kita tahu konsep permintaan dan penawaran, kita lanjut aja ke metodologi penelitian proyek. Nah, yang pertama ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat diukur dengan secara numerik. Data kuantitatif ini tersebut mencakup harga siomay dalam satuan rupiah per porsi, jumlah siomay yang diminta, dan satuan porsi per periode. Nah, yang kedua ada sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap penjual siomay di FKIP, FEB, FISIP, dan sekitar Satel Universitas Lampung untuk mengetahui harga jumlah dan jumlah penjualan pada berbagai tingkat harga. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap perilaku konsumen, mahasiswa, dan masyarakat sekitar yang membeli siomay di sekitaran Unila tersebut. Nah, data ini digunakan untuk membuat tabel hubungan harga dan jumlah permintaan siomay sebagai dasar analisis fungsi permintaan. Nah, lanjut pengambilan sampel. Nah, di sini penelitian ini menggunakan profesi sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu penjual aktif di area Universitas Lampung minimal 3 bulan terakhir. Kemudian yang kedua, menjual siomay sebagai produk utama. Yang ketiga, bersedia memberikan data harga dan jumlah penjualan. Yang kedua ada variabel dan satuan pengukuran penelitian. Memiliki dua variabel utama. Yang pertama ada variabel terikat QD, jumlah siomay yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga diukur dalam porsi per bulan. Yang kedua variabel bebas P, harga jumlah siomay per porsi yang ditetapkan penjual diukur dalam rupiah per porsi. Nah, yang ketiga metode analisis. Metode analisis ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis regresi linear sederhana dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini dipilih karena penelitian hanya melibatkan dua variabel utama, yaitu harga dan kuantitas, dengan tujuan untuk menemukan bentuk hubungan fungsional di antara keduanya. Nah, setelah kita membahas tentang metodologi penelitian, kita lanjut aja ke kesimpulan presentasi. Disimpulkan bahwa fungsi permintaan siomay yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan. Semakin tinggi harga siomay, semakin sedikit jumlah yang diminta oleh konsumen. Dan yang terakhir, yang B, fungsi penawaran siomay yang menunjukkan bahwa terhadap hubungan positif antara harga dan jumlah penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah siomay yang ditawarkan oleh penjual. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.